Minggu, 12 Juli 2026. Di saat belasan mahasiswa Universitas Andalas bersiap mengenakan toga kelulusan, sebuah rumah di Kelurahan Jati Baru, Padang Timur, justru diselimuti duka dan penantian panjang. Di mata keluarga dan kampus, Rian dikenal sebagai mahasiswa berprestasi. Sebelum kepergiannya, ia mengantongi indeks prestasi kumulatif sempurna, 4,00. Menurut keterangan pihak dosen, jika tak ada peristiwa hilangnya Rian, mahasiswa jurusan informatika ini dijadwalkan ikut di wisuda bersama 16 rekan sejurusi dan menyandang predikat cum laude. Namun, impian menyaksikan sang anak menyelesaikan masa kuliah kini berubah menjadi kekhawatiran mendalam bagi sang ibu. Peristiwa ini bermula pada Senin, 17 November 2025, sekitar pukul 2 dini hari. Ade Meltriza baru menyadari kepergian anaknya saat terbangun untuk sholat subuh. Pintu rumah ditemukan tidak terkunci, dan Rian sudah tidak berada di kamar. Saat pemeriksaan dilakukan, pihak keluarga mendapati barang-barang pribadi milik Rian, mulai dari laptop, telepon genggam, dompet berisi uang, hingga kartu identitas masih tergeletak di atas meja kamar. Upaya pelacakan awal melalui percakapan WhatsApp di laptop korban tidak membuahkan petunjuk. Faktor cuaca malam yang diguyur hujan serta tidak tersedianya rekaman CCTV di sekitar lokasi membuat jejak kepergian Rian tak terekam. Berbagai upaya telah ditempuh keluarga. Bersama sang suami, Irfan Adrian, pencarian dilakukan dengan mendatangi rumah hingga tempat kos teman-teman sekolah dan kuliah Rian. Laporan resmi pun telah dilayangkan ke Polsek, Polresta Padang, hingga Polda Sumatera Barat. Namun hingga 8 bulan berlalu, belum ada titik terang. Duka keluarga sempat diuji lebih berat ketika bencana banjir dan tanah longsor melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dipenuhi rasa cemas, sang ibu bahkan telah menyerahkan sampel DNA di Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses pencocokan data korban. 8 bulan bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah penantian. Rasa rindu, bingung, dan harapan bercampur jadi satu di benak sang ibu. Nah Tribuners, yuk kita simak langsung pengakuan dan jeritan hati dari Ibunda Rian, Ibu Ade Meltriza, saat menceritakan kepiluan yang dirasakannya. Halo Tribuners, kali ini saya akan mengunjungi rumah Rian Al-Ghifari, yang mana Rian ini merupakan mahasiswa Universitas Andalas. Rian adalah salah seorang mahasiswa Andalas yang hilang pada November 2025. Jadi kita akan bertanya kepada ibu dari Rian ini sendiri, Ibu Ade, bagaimana kronologi Rian hilang. Dan diketahui sampai saat ini Rian sudah hilang hampir 8 bulan terakhir, dan sampai saat ini belum ditemukan jejak di mana keberadaan Rian. Mungkin kita akan bertanya ya, terkait sosok Rian selama ini di rumah seperti apa, Bu? Rian di rumah sehari-hari ceria aja, ada bersuara. Walaupun dia mungkin pendiam itu dia, kalau mungkin nggak kenal sama orang lain atau baru kenal, baru dia diam. Tapi kalau udah kenal dia bersuara, akrab gitu. Kalau kebiasaan yang Rian yang Ibu ingat sampai saat ini seperti apa, Bu? Rian itu lebih senang di kamarnya, duduk di depan laptop. Kalau dia nak main laptop, dia main HP-nya. Dia nggak bisa lepas dari gadget. Kalau kedekatan Rian dengan ibu dan adik-adiknya seperti apa, Bu? Rian sangat dekat dengan ibunya. Saya sendiri, Rian selalu bercerita, tapi nggak pernah cerita masalah teman, nggak ada, masalah kuliah nggak ada. Cuman dia berharap ceritanya aman aja semuanya. Nggak pernah mengeluh Rian. Kalau sama adik-adiknya, dia mengajak adiknya bermain, happy, ketawa-ketawa. Nggak pernah bikin berantem, bikin pertengkaran sama adiknya, nggak pernah. Sampai dia besar ini nggak pernah Rian ini. Bu, kalau Rian ini tipikalnya itu anak yang tertutup atau lebih sering bercerita kepada ibu selaku ibunya? Kalau Rian ada suka bercerita, tapi
gimana ya, kalau pernah juga sambil bercanda saya bertanya, waktu dia baru-baru kuliah, udah dapat pacar Rian, udah dapat cewek, apalah mama nih, nggak ada itu mama, katanya. Nggak ada semuanya itu. Ah tuh ya tuh, fokus aja belajar dulu ya nak. Saya bilang gitu aja. Kalau itu Bu, dari kecil sampai besar ya Bu, sampai kuliah ini, Rian ini cita-citanya yang sering disampaikan kepada keluarga seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu. Rian itu dari kecil, memang dia suka main komputer. Awalnya dari game-game, jadi saya salurkan lah keinginannya, kasih fasilitas main komputer dengan game, tapi bukan game betul ya, game sambil belajar lah gitu kan. Nah, dia dari kecil memang pengen jadi IT katanya. Artinya memang IT ceritanya Bu. Iya, dia mau pengen jadi IT. Kalau yang apa nama Bu, yang Rian yang anak Rian ini anak pertama Bu, yang ibu pasti paling dekat lah selaku ibunya. Yang paling ibu banggakan terkait Rian ini seperti apa Bu, selain prestasi ya? Rian ini yang saya banggakan, selain dari prestasi yang diraihnya, dia selalu memberikan kejutan, dia selalu rendah diri gitu. Kadang seperti nilainya bagus, bagus ya nak, nilainya anak mama pintar. Ah biasa aja ma, masih banyak temannya yang lebih bagus nilainya. Dia suka begitu. Jangan mama uber-uber ya ma, cukup mama aja yang tahu. Jadi nggak ingin, jadi kasih tahu walaupun kami ke keluarga besar, ke om-omnya, jangan dikasih tahu nilaian segitu katanya. Biasa aja, bilang aja 3 gitu. Artinya memang Dia tidak suka merendah. merendah ya Bu ya. Ya. Kalau itu Bu, Rian dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ya, pasti sering juga banyak juga temannya. Kalau ketika dia datang ke sini teman-temannya yang sering Rian lakukan dengan teman-temannya seperti apa Bu yang paling Bu ingat? Rian kalau datang ke rumah temannya, dibilang sering nggak juga sih. Yang datang ke rumah ini hanya teman yang dianggap dekat, akrab sama dia. Itu yang datang ke rumah. Kayaknya kalau temannya hanya kenal, say hello gitu, dia nggak pernah bawa ke rumah. Dia hanya teman akrab aja yang bawa ke rumah. Sampai makan di rumah. Nah itulah Rian tipenya. Bu, kita ini ingin kembali lagi ya pas 2025 itu ya, pas November itu hari dimana Rian itu pergi meninggalkan rumah ini sendiri. Yang paling ibu ingat bagaimana Bu cerita sampai Rian sampai saat ini hampir 8 bulan ya meninggalkan rumah ini Bu. Malam itu Rian masih bercanda sama adiknya sampai jam 11 malam. Dia bertiga bercanda sama adiknya. Habis itu jam 12 saya mau tidur, masih ngomong, Rian masih mau makanan Rian. Enggak mau, udah kenyang. Ya udah mama tidur ya. Ya, itu di saat itu dia main nonton YouTube di laptopnya di kamarnya. Artinya pas malam itu aktivitas terakhir Rian yang ibu tahu dia masih di kamar menonton YouTube ya Bu? Iya, masih nonton YouTube kartun anime. Dia paling suka nonton itu, sampai di handphonenya banyak yang di-download video-video apa anime itu. Kalau di hari itu Bu, artinya orang yang paling terakhir berkomunikasi sama Rian siapa Bu dalam keluarganya? Malam itu sama saya jam 12 malam itu terakhir dia komunikasi. Habis itu jam 1 lewat, papanya bangun ke kamar mandi, dia lihat pintu kamar masih kebuka, tapi Rian ini udah tutup laptop. Cuman Rian ini udah sambil rebahan main HP. Kayaknya Rian ini nonton lewat HP-nya lagi. Kalau percakapan terakhir Bu yang agak beda di malam itu ada Bu? Nggak ada. Ceritanya sampai dia nonton tuh masih ketawa-ketawa dia. Karena yang ditontonnya tuh lucu, masih ketawa-ketawa besar. Nggak ada yang aneh, nggak ada. Kalau malam itu Bu, pas malam pasti berkumpul Bu, seperti makan sejenisnya. Tidak ada yang marah, percakapan sejenisnya yang apa namanya bisa membawa Rian tidak meninggalkan rumah ini Bu. Nggak ada percakapan yang aneh terakhir itu, nggak ada. Di handphonenya nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada ninggalin pesan. Pesannya cuman di
balik HP-nya ini, kunci HP-nya, ini kuncinya, seujung kertas, ini kunci HP-nya. Cuman ini saya yang tahu, inilah pesan Rian. Nah setelah dibuka, ya benar ini kunci HP Rian. Jadi memang tulisan angka itu memang Iya. tulisan itu ya, Bu? Memang tulisan Rian ini, tulisannya kecil-kecil. Ini ujung kertas nomor ujian dia terakhir, ujian tengah semester. Saya temukan, saya sambung, ketemu. Berarti ini nomor ujian tengah semesternya dirobeknya sedikit untuk bikin ini. Nah ini dengan HP yang kondisinya terkunci, saya nggak tahu selama ini kunci HP-nya Rian nih hari ulang tahunnya. Ini HP-nya dari dia masuk SMA, dibelikan HP ini. Alhamdulillah masih awet, dan selama ini boleh Rian kunci HP-nya, tapi tolong kasih tahu mama. Mama masih harus dalam pantauan mama, Rian masih pakai HP. Nah sejak kelas 3 SMA saya nggak pantau lagi. Ternyata terlalu saya memantau anak ini karena dia udah masuk dewasa, saya nggak ada mantau-mantau isi HP-nya sampai dia kuliah. Ternyata terakhir dia pasang ini, ganti pin kunci HP-nya. Kalau di HP yang Ibu temukan pada pagi hari itu ya, Bu, apakah tidak ada sedikit pun pesan, petunjuk atau telepon yang mencurigai Rian pergi dengan siapa, Bu? Tidak ada. Pesan atau apa, nggak ada petunjuk. Karena Rian ini nggak ada masuk ke kampus lagi dari tanggal 1 sampai tanggal 17 itu. Dia nggak ada lagi keluar rumah. Rian ada di rumah dengan saya di rumah. Nggak ada keluar. Rian ini kalau pergi pasti dia pamit sama saya kan. Kalau memang barang yang dibawa pas saat itu apa aja, Bu, yang Ibu tahu? Apakah Sepertinya tidak ada Rian bawa apa-apa. Karena yang semua barangnya ada, dompetnya ada di rumah, handphonenya, laptopnya, kendaraannya, semua ada di rumah. termasuk tidak Termasuk uang yang ada di dalam dompetnya nggak dia bawa. Oke, Bu. Jadi kalau kayak rekaman segini sih memang tidak nampak ya, Bu, pada malam itu. Tidak nampak CCTV di sekitar ini, tidak ada. Cuman yang ada arah ke ujung sana, cuman itu pun kurang jelas juga, buram gitu. Kalau untuk pakaiannya malam itu sama pakaian baju yang pakainya itu sama celana itu bagaimana, Bu? Mungkin bisa ada masyarakat yang nampak atau sini ya, bisa Kalau mengenali. pakaian itu saya dapat ceritakan dari adiknya, dia satu kamar sama adiknya. Abang itu bangun sekitar setengah 2-an ke kamar mandi, kayaknya abang tuh mandi, ganti pakaian di kamar. Abang itu pakai baju kaos putih apa krem tuh. Jadi karena kamar ini pakai lampu tidur agak redup, jadi adiknya nih kurang jelas mama melihat putih apa krem warna baju kaosnya. Nah kata adiknya celana panjang hitam. Nah setelah saya cek, itu Rian dia pakai celana levisnya warna biru dongker yang udah pudar di kakinya ini. Itu memang kayaknya celana yang kesukaan dia memakai, senang dia pakai itu. Karena sering dia pakai itu, sampai pudar gitu pun dia pakai. Sama sendal jepitnya, sendal jepit swallow udah jelek, itu yang dipakai. Terkait sebelum kejadian November yang tidak kita inginkan ini sendiri ya, Bu. Kalau sebelum itu apakah ada pola perubahan, Bu, seperti jam tidur Rian yang tidak teratur atau hal-hal yang tidak biasa dia dilakukan di 2 bulan terakhir atau 3 bulan, Bu? Nggak pernah. Biasanya Rian tuh kalau tidur malam sih sering dia tidur malam. Cuman saya kontrol juga, Rian jangan larut-larut tidurnya, nggak bagus buat kesehatan. Iya mah, nggak lama setelah itu dia taruh HP-nya, dia cas, dia tidur lagi. Biasanya seperti itu. Biasa saya menegur tuh kalau udah jam 11, udah setengah 12 gitu. Tadi Ibu sempat menyinggung juga bahwasanya Rian lebih suka sendiri. Dan kalau di kuliah, Bu, aktivitas yang sering dilakukan seperti apa, Bu? Apakah aktif di organisasi kuliah atau CNS, Bu, komunitas? Rian nggak ada ikut komunitas, ikut organisasi ini nggak ada. Cuman dia gimana ya, dia ada join sama teman jualan kopi.
di kampus sama teman-teman dekatnya, kopi shop gitu. Bahkan sampai dia kalau hari Minggu ke CFD jualan kopi. Itu kopi Rian yang meracik di rumah ini. Saya lihat dia meracik. Nah, setelah dia meracik, nanti dia cobain ke papanya, tester ke adiknya. Papa mau kopi apa? Nih yang bikin. Papa mau rasa apa? Nanti dicobain juga sama adiknya. Malah dia tawarkan juga sama saya, Mama mau kayak apa rasanya? Ini rasa blackcurrant, ini rasa ini. Mama mau apa? Rian bikin apa? Rani dia bikin, adiknya minta ini. Ya udah, Mama itu aja, Mama coba aja sedikit gitu. Dia selalu menawarkan hasil karyanya karena dia bisa meracik kopi ini dengan rasa-rasa lain gitu. Memang kepandainya Pak Iya, lebih. kalau untuk organisasi resmi di kampus dia nggak ada ikut lagi kayaknya ya. Karena saya lihat dari chatnya ada adik tingkatnya yang mengajak apa new game ini, kayaknya nggak bisa deh, abang di semester ini rencana mau KKN, setelah itu mau ada tugas besar, mau magang, terus mau tugas apa nih, laporan untuk habis magang ini sama KKN nih. Terus ada bikin laporan gitu, kayaknya banyak tugas, terus mikirin bikin tugas akhir lagi, mau skripsian, kayaknya nggak bisa deh gabung di ini, maaf ya. Cuman itu chat dari adik kelasnya, dia menolak untuk ikut organisasi itu. Oke Pak. Kalau untuk hal akademik ini Pak, kita kembali ke kampus, apakah ada terkait kendala, terkait tugas, terkait malas bertemu dosen, sejenisnya ada? Kalau saya tanya sama dosennya, untuk terkait kampus, Rian memang ada tugasnya, tugas capstone. Capstone-nya ada 2, capstone 1 dan capstone 2. Capstone 1 sudah selesai, itu pun capstone 2 nih yang nggak dia kerjakan. Itu pun tugasnya berkelompok, satu kelompok 3 orang. Nah, dosennya dengan Bapak Wahyudi itu udah di-share di grupnya. Rian bagaimana tugasnya, kalau nggak dikumpul di sekarang, Rian CP semester depan ya, ulang semester depan gitu. Cuman itu aja tekanan untuk Rian dari Bapak Wahyudi, itu saya baca dari grupnya. Nah, tapi Rian tidak merespon di grup, dan di telepon tidak direspon, juga temannya satu kelompok juga nggak ngerespon. Telepon dia nggak pernah diangkat, ditelepon sama temannya, kata temannya disamperin ke rumah, tapi dipanggil rumah kayaknya kosong, nggak ada orang katanya. Itu kata temannya, pernah disamperin ke rumah karena telepon WA nggak direspon. Bu, kalau mengenang lagi Bu, hobi Rian ini selain game seperti apa Bu? Rian selain memang dari kecil itu dia suka target harus tembus, misalnya kayak game itu harus level sekian harus tembus dia sampai habis level itu. Nah, selain itu dia suka nonton YouTube anime Jepang itu. Terus main badminton, cuman itu aja. Animenya seperti apa Bu yang tonton Rian? Saya juga nggak pernah lihat anime seperti apa animenya. Kata adiknya sih anime abang nih ada yang lucu-lucu, ada juga kayak petualangan gitu, kayak misalnya anak nih ditinggal atau apa orang tua broken, terus dia hidup sendiri, akhirnya dia sukses, seperti itulah perjalanan hidupnya gitu. Di anime itu ada juga yang lucu-lucunya, ada juga. Tapi kalau saya lihat Rian ini lebih suka nonton yang lucu-lucu, karena Rian ini selagi nonton itu sering ketawa besar sendiri gitu. Malah saya tegur, Rian jangan besar-besar ketawanya, nggak enak sama tetangga gitu. Karena di sini rumah rapat-rapat. Kalau Rian ini termasuk aktif juga Bu, di media sosial? Oh enggak, Rian nggak suka dia dengan media sosial. Malah waktu saya ketemukan HP-nya ini, Facebook sama IG-nya dia logout. Artinya ini berdampak juga Bu dengan IPK Rian yang sampai 4 ini Bu. Karena dia tidak suka media sosial ini, ke akademiknya berdampak juga Bu. Saya nggak mengerti hal ini. Rian memang dia nggak suka dari dulu Facebook sama IG. Kalau saya nonton lihat Facebook, apa yang mama tengok itu ampas semuanya itu katanya. Tapi Rian ini ada pakai Facebook kayak IG, saya lihat cuman untuk manfaatnya
hanya untuk sekolah. Contohnya di awal dia pertama masuk SMA 10, itu ada perkenalan diri harus dibuka di IG apa di Facebook itu. Baru dia kerjakan videonya. Kenalkan, nama Rian, ini nama saya Rian, dari SMA 10, asal sekolah SMP 2. Seperti itu saya lihat videonya. Nah, di masuk SMA seperti itu, masuk kuliah ada juga Instagramnya yang seperti itu, perkenalan diri gitu. Cuman itu postingan Rian di medianya. Artinya memang sejak kecil Rian ini termasuk berprestasi di kuliah dan SMA juga, Bu. Dan memang apakah memang dari kecil itu pembelajarannya Rian ini sangat pintar, Bu, di pembelajaran, Bu? Karena Ibu nyampaikan juga bahasa Inggris juga Rian juga termasuk hebat, Bu. Ya, Rian ini ya mungkin ya sejalan ya, dia memang hobi komputer. Mungkin bahasa di komputer itu kan bahasa Inggris semua. Rian itu dari kelas 3 SD les bahasa Inggris, dia yang minta. Jadi Rian ini SD-nya di Baitur Rahmah. Kebetulan ada guru Baitur Rahmahnya udah almarhum ya, Miss itu. Lumayan cukup jauh kami mengantar Rian ini lesnya ke rumah ibu itu ke Banuaran. Yan mau les mah, Yan mau les. Betul-betul dia tekun di les bahasa Inggris nih. Nah, setelah tamat SD, Rian minta masuk les bahasa Inggris lagi. Itu lesnya di Mr. Naf sampai tamat SMA. 6 tahun sama Mr. Naf. Betul-betul Rian nih, saya lihat lancar bahasa Inggrisnya. Kalau dari kepandaian Rian itu, Bu, yang paling membanggakan dari keluarga terkait prestasinya seperti apa aja, Bu? Rian yang sangat kami banggakan tuh prestasinya dari SD ya, memang dia juara. SMP dia masuk SMP pilihannya sendiri, ikut mandiri. Waktu itu saya sarankan ke SMP 1, Riannya nggak mau milih ke SMP 1. Dia pilihannya sendiri, ikut mandiri ke SMP 2. Habis itu masuk ke SMA 1, tapi waktu itu saya sarankan SMA 10 aja gitu, lebih dekat dari rumah. Nah, Rian nurut. Selain prestasi itu yang sangat kami banggakan yang di luar dari sekolah ya, dia ikut-ikut olimpiade. Dia pernah ikut olimpiade di SD, dapat juara 1. Dan di kuliah ya, Bu, Rian pernah juga membantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat aplikasi dan diberikan juga piagam oleh Kominfo dan bagian Pemprov, Bu. Ya. Itu seperti apa? Mungkin Ya. bisa diceritakan. Itu Rian waktu itu bilang, waktu itu Rian masih semester 3, di IP-nya 38,6. Saya peluk dia, saya sayang kepalanya. Pintar anak mama. Biasa aja, Ma. Masih banyak teman Rian yang lebih tinggi. Dia selalu menjawab seperti itu. Nah, Yan jangan mama bangunin lagi ya. Nah, Yan udah libur, Ma. Yan nggak kuliah lagi. Kapan keluar nilainya? Mama cek aja di portal Yan. Rian itu nggak ada, tertutup, nggak ada. Dia kasih portalnya, kuncinya apa, kayak mana bukanya, gimana lihatnya, diajarkan. Nah, lihat di HP mama save ini dia tunjukkan. Nah, di waktu itu setelah berjalan 1 minggu dia libur, ya sekitar 1 minggu, Ma, besok bangunin Dian ya, Ma. Kenapa? Bangunin jam 5. Jam 5 apa nih? Subuh sore. Jam 5 subuh kalau Yan ketiduran, katanya. Mau kemana, Yan? Yan besok mulai magang, Ma. Magang kemana? Iya magang. Di mana Yan magang? Di kantor gubernur. Magang? Masa ya magang di semester 3? Yang benar aja lah, Yan. Iya magang. Disitulah saya percaya, oke, saya bangunkan. Ternyata sebelum saya bangunkan, Rian udah bangun. Itulah yang dijalaninya. Program yang dia bikin di kantor gubernur, ini yang didapatnya hasilnya. Penghargaan Rian membuat program. Saya tahunya setelah kejadian Rian hilang ini, kami mendatangi kampus, kami berbicara dengan Bapak Wahyudi, Pak Rian, Ibu Rahmi. Saya sempat tanya, itu Rian magang apa, Bu? Katanya Rian pernah magang di kantor gubernur. Itu bukan magang, Bu. Itu ada suatu proyek, jadi dilemparlah ke kampus ini. Nah, Rian inilah yang bikin ini bersama temannya. Nah, alhamdulillah program yang dibikin Rian ini sukses dan dipakai sampai sekarang. Rian mendapatkan acungan jempol dari rektor. Di situ air mata saya nggak tertahan. Rian betul-betul merahasiakan apa yang dia buat.
kami sebagai orang tua betul-betul kejutan dari Rian yang memberikan prestasinya yang tidak kami tahu, yang tidak kami duga dia mendapat penghargaan seperti ini. Kalau nggak kejadian ini pasti mama nggak tahu nak Rian bikin seperti ini sama. Kenapa Rian harus bohong? Bilangnya ke magang nggak ada magang Rian ini dong. Kalau terkait ini, Bu, ini juga sangat membanggakan ya, Bu, membantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat suatu portal ya, anggap aja portal untuk membantu ASN ini sendiri. Kalau setelah lulus kuliah itu memang apa cita-cita Rian yang diarahkan orang tua dan ingin Rian capai, Bu? Rian ingin waktu itu mau jadi IT, dia mau kerja keluar. Jadi waktu itu Rian minta kuliah keluar. Karena kondisi ekonomi keluarga seperti ini, saya arahkan Rian ke UNAN. Sini aja dulu nak. Mama baru berhenti kerja. Kita baru berkumpul bersama. Selama ini kita ketemunya di malam hari. Rian pergi pagi, mama pergi pagi, pulang sore, malah maghrib baru kita berkumpul. Nah sekarang mama nggak kerja, disinilah kita berkumpul bersama, lebih sering ketemu lagi. Nah akhirnya dengan kata-kata itu Rian mau kuliah di UNAN, pilih UNAN. Nanti kalau Rian udah tamat S1, Rian mau nyambung ke S2 atau ke S3 kemanapun, mau bekerja kemanapun, dengan ikhlas mama izinkan Rian pergi keluar. Nggak mungkin Rian di dekat mama terus nak. Seperti itulah yang saya bilang ke Rian. Kalau melihat dari prestasi ini, Bu, setahu Ibu, apakah Rian pernah mendapatkan tawaran sebelum selesai kuliah ini untuk bekerja? Gitu. Nggak ada saya mengira kalau Rian ini sebelum selesai kuliah ini untuk bekerja atau apa. Rian nggak pernah membayangkan dia bekerja apa ini. Malah dia sibuk dengan kopi-kopinya itu. Dia jualan kopi pernah juga. Saya nggak melarang Rian ini jualan. Cuman ingat ya, jangan kuliahnya terbengkalai. Cuman itu aja. Kita flashback, Bu, ke upaya pencarian Rian di hari pertama pas kejadian ini, Bu. Rian hilangnya sebelum bencana November lalu ya, Bu. Iya. Itu di mana saja Ibu melakukan pencarian, Bu? Mungkin bisa diceritakan, Bu, yang Ibu lakukan hari itu. Rian pergi tanggal 17 November itu sekitar jam 2 dini hari. Jadi langsung pagi itu saya kontak teman dekatnya. Nah setelah itu sehari Senin itu saya sibuk dengan kontak via telepon aja sampai sore mau melapor ke Polresta. Ternyata Polresta minta yang berupa fisik, kakak dan pas foto Rian. Nah kami balik ke rumah sore itu, ternyata rumah ini udah rame dengan teman-teman Rian, teman-teman satu fakultas, teman-teman sama KKN. Nah saya nggak bisa kembali lagi ke Polresta karena hari makin malam makin hujan deras. Nah besoknya pagi tanggal 18 kami baru melapor ke Polresta dan lanjut ke kampus. Setelah sambil jalan ke kampus itu kami mampir ke kafe-kafe, ke warnet, bertanya, belum bawa selebaran ya, cuman hanya bawa selebaran laporan dari polisi. Nah kafe-kafe kami mampir dulu, lanjut kami ke kampus. Nah berikut harinya kami cetaklah berita info kehilangan anak nih, kami sebarkan ke tempat kos-kosan. Kami berjalan arah ke UNAN itu bukan berjalan di jalan aja, cuman masuk ke gang-gang, ada kos-kosan atau kontrakan, kami ketuk pintu, ketemu sama anak kos atau penghuni rumah itu, kami tinggalkan selebaran, ada yang kasih izin tempel aja di kacanya atau di tonggak terasnya, seperti itu. Kami berjalan sampai kejadian bencana tanggal 25-26 itu. Itu di hari apa, Bu? Kejadian, dan berapa orang yang dihubungi di hari itu? Yang Ibu ingat, Bu? Yang dihubungin pagi itu saya menghubungi teman akrab Rian. Ada sekitar 6-7 orang lah teman dekat Rian yang sekampus. Semuanya bilang, semalam bareng Rian nggak? Semalam main nggak sama Rian? Nggak ada tante, katanya.
Itu kejadiannya tanggal berapa, Pak? 17 November, 17 November itu harinya hari Senin, Senin, Ya. dini hari artinya, Bu, dini ya? hari. Dan yang selama Ibu cari itu, Bu, pasti adalah orang yang berbeda persepsi. Yang aku pernah melihat Rian itu, apakah ada yang mengaku Tidak kepada ada yang pernah bilang, oh, kita kan berharap informasi ini, oh kami nampak Rian kemarin di sini atau begini. Tidak ada informasi yang seperti itu, sedikit pun ada informasi Rian. Kalau laporan palsu, Bu, bahwasannya dia bertemu Rian CNS-nya? Oh ada, kalau yang laporan palsu ada, cuman ujung-ujungnya minta uang. Jadi artinya memang modus ya untuk. Modus. Oke, Bu. Kalau selain di Padang, Bu, yang Ibu lakukan upaya pencarian kepada Rian di mana saja, Bu? Ya ada juga ya yang mencari waktu itu temannya mamanya Rian, ya mungkin jalur alternatif apa nih, pakai terawang-terawang gitulah. Katanya Rian nih Padang Panjang itu di bulan Ramadan. Nah di saat itu kebetulan saya punya teman dekat di bulan Ramadan itu, dia memang kampung aslinya di Padang Panjang. Padang Panjang itu kan kotanya kecil, jadi saya berangkatlah dari sini habis subuh mencari seputar Padang Panjang. Itu pun bukan mencari gitu aja, kami meninggalkan selebaran setiap ada kafe, bahkan ada kampus isi di sana, Institut Seni ini. Kami juga meninggalkan selebaran-selebaran di depan kampus itu. Kalau upaya keluarga menyebarkan informasi, Bu, di luar Sumbar apakah ada, Bu? Ada, kami udah menyebar, tapi itu lewat media sosial aja. Respon masyarakat luasnya itu bagaimana, Bu, di media sosial ini? Kalau saya lihat responnya ya cuman mendoakan semoga Rian cepat pulang gitu aja. Pada umumnya seperti itu. Oke, Bu, pasca kejadian itu Ibu melaporkan ke polisian, ke bagian SPKT-nya ya. Ya. Dan sampai sejauh ini sudah 8 bulan kejadian ini sendiri, bagaimana respon polisi? Apakah lambat menangani hal ini atau kayak mana, Bu? Saya kurang paham juga, mungkin ya tugasnya polisi bukan ini aja mencari orang, mungkin ya. Saya yakin polisi mungkin sudah berusaha untuk mencari Rian, mungkin kurang fokus saja gitu. Artinya Karena- memang laporan Ibu masih berjalan artinya dari pihak kepolisian ya, Bu? Masih Masih berjalan. Kami kontak ke Kasat Reskrim kemarin itu, masih dalam kami pelajari, masih dalam penyelidikan katanya. Artinya memang masih merespon Pak Yasin ya, Bu? Pak Yasin masih merespon. Oke, Bu. Kalau untuk sejauh ini informasi sekecil apapun masih belum ada, Mas, Bu, yang memang mengarah kepada yang kita cari, Bu. Rian. Belum ada sedikit pun informasi tentang Rian, di mana keberadaan Rian atau gimana keadaan Rian sekarang, nggak ada sedikit pun. Dengan Rian sendiri, apa nggak melihat berita-berita yang sudah disebarluaskan? Kalau ini, Bu, ini selama hampir berbulan-bulan ya, hampir berjalan juga hampir 1 tahun. Ketika Ibu memaafkan ini, Bu, mengobati rindu dengan Rian ini sendiri, apa saja yang Ibu lakukan, Bu, yang bisa menghibur hati Ibu? Dia melihat foto Rian, memeluk baju Rian setiap hari, tidur di tempat Rian, peluk bantal Rian, dengan menangis itu aja. Itu masih Ibu lakukan setiap hari, Bu? Setiap hari. Yang paling sering itu setelah salat malam, sering peluk bantal Rian, baju Rian, bahkan baju alma mater Unan Rian sering dipeluk-peluk. Kalau selama ini, Bu, apakah pernah petunjuk dalam bentuk mimpi atau sini? Karena Ibu kerinduan Ibu dengan sosok Rian ini. Gak pernah datang mimpi dengan Rian ini, gak pernah sedikit pun. Biar adik-adiknya gak pernah mimpi Marian. Padahal setiap mau tidur berdoa, ya Allah datangkan Rian
Hamba sangat rindu dengan Rian. Sebentar aja ya Allah, tapi tidak pernah datang mimpi Rian nih. Sekali lagi Bu, mohon maaf ketika Ibu di rumah, momen-momen yang sangat Ibu rindukan terkait Rian di mana saja? Pasti setiap sudut rumah ini pasti ada kenangan yang tidak itu. Rian makan kata diambilkan terus. Kadang saya seperti orang stres. Saya ambil nasi, saya kasih lauk, saya antar. Rian makan lagi nak, saya antar ke kamarnya. Tapi Riannya tidak ada yang mau makan. Nggak cuma makan aja. Kadang saya duduk di tempat tidur Rian buka laptop. Berharap Rian ada duduk di sebelah itu. Dan juga kalau adiknya jajan, kayak beli es krim, selalu beli 3. Selalu beli 3. Yang punya Rian nanti taruh di freezer. Yang 2 adiknya sudah makan, nanti ditaruh freezer. Adiknya besoknya tanya, Mama ini punya siapa? Punya abang. Boleh dimakan? Boleh nak, bentar ya. Mama izin dulu. Nanti saya ngomong ke kamar Rian. Sambil lihat foto Rian. Foto Rian yang ini saya lihat. Rian, Mama beli es krim nak. Punya Rian dimakan sama Razik ya nak. Boleh ya. Saya bilang kayak gitu. Apapun yang untuk Rian, saya selalu pamit ke Rian. Biasanya mengantar adiknya sekolah. Rian gak kuliah. Rian, Mama antar adik ke sekolah. Rian mau sarapan apa nak? Dan itu selalu saya lakukan tiap pagi. Rian, Mama antar Razik sekolah ya nak. Rian mau sarapan apa hari ini nak? Rian sarapan ya. Selalu memandang foto Rian ini. Rian sarapan nak. Rian gak ada uang. Cobalah kasih tahu Mama nak. Biar Mama kirimin nak. Di mana ya nak? Selalu ngomong seperti itu. Ngomong sendiri aja. Apa sehari-hari kebiasaan tetap saya lakukan. Mau makan, ambil nasi. Yan, Mama makan ya. Yan udah makan nak. Kadang nak jadi makan, nak jadi disuap nasinya karena ingat anak nih. Yan nak makan nak. Jadi mana? Makan nak jadi makan nasi karena ingat anak nih. Setelah 8 bulan ini pencarian Rian ini sendiri, apakah Ibu pernah pikir untuk menyerah untuk mencari ini? Nggak pernah saya menyerah. Saya yakin Rian ini masih ada. Rian ini masih hidup. Rian pasti pulang. Itu tekad saya. Rian pasti pulang. Kalau ke diri Ibu sendiri Bu, khususnya ini Ibu, Rian punya adik juga dan punya 2 orang adik ya. Dengan kepergian Rian ini pasti berdampak juga pada psikologis Ibu sendiri. Dampak. Jelas. Seperti apa aja yang Ibu rasakan Bu? Saya lihat sama adiknya yang nomor 2 perempuan, mungkin perempuan perasaannya lebih halus ya. Adiknya saya lihat dia mungkin sering menangis, tapi dia tidak lihatkan ke saya. Cuma adiknya lihat kalau menangis di kamar, dia sembunyikan wajahnya di balik bantal, kalau enggak dalam selimutnya. Nanti saya panggil adiknya, Rani, makan Rani, ya Ma. Jadi suaranya tuh kayak orang lagi nangis, tapi dia tidak menoleh, tidak lihatkan wajahnya sama saya. Saya lihat Rani ini masih sedih, karena selama ini Rian ini tidak nakal ya. Dia usil, mengganggu, menggoda, mengganggu Rani deh. Padahal ujung-ujungnya Rian ini mungkin mengajak adiknya main. Dia selalu main sama adiknya Rani nih. Kadang ketawa-ketawa, kadang bikin kesal adiknya. Kalau yang berantem Rian tidak pernah sama adiknya. Yang paling berubah dampak dengan kepergian Rian hampir 8 bulan ini sendiri Bu, kita semua berharap Rian cepat segera pulang ya Bu. Yang paling berasa sekali apa Bu? Yang di rumah ini ada perubahan? Banyak. Sejak tidak ada Rian, saya jarang masak. 1, rumah ini sepi, kami tidak bersuara seperti hari-hari ini berduka selalu. Tidak ada suara ketawa, baik adik-adiknya untuk bersorak-sorak.
Tidak ada ketawa-ketawa, nggak ada kami di rumah ini. Apalagi habis maghrib malam itu ketawa, anak-anak di suara ada. Sekarang nggak ada suara, hening aja di rumah ini. Jadi sangat berubah drastis ya Bu yang Sangat berubah. Kadang saya kasihankan sama adiknya, makan beli terus. Nah, saya masak nasi, saya bikin sambal. Kadang yang dibikin tuh nggak ada yang makan. Selera makan pun kurang semuanya. kalau dalam bentuk ini Bu, kayak kamar, apakah yang biasanya diletakkan Rian itu ada yang Ibu rubah Bu? Apakah hanya Enggak. Barang-barang Rian masih diletakkan seperti itu. Jaket Rian biasanya dia suka jaket itu digantung pakai hanger, baju alma maternya digantung pakai hanger. Dia nggak mau dilipat dalam lemari. Nah, saya biarkan seperti itu. Susunan bukunya, susunan mejanya itu kami nggak mau merubah. kalau untuk selain Ibu, untuk dampak keluarga seperti Bapak dan adik-adik Rian bagaimana Bu dengan bagian Rian ini? Ya sama kami, ya itulah adik-adiknya pun ikut sedih. Apalagi yang kecil nih mungkin dia belum paham hal ini ya, karena sekarang masih kelas 4 SD. Mungkin awal-awal Rian adiknya nih bertanya kalau saya jemput, Rian udah pulang Ma, kalau saya jemput pulang sekolah. Belum Nak, saya tuh udah bertahan untuk menahan air mata untuk di jalan nanti kan. Nah akhir-akhir tuh adiknya bertanya, abang udah di rumah kan Ma? Nah dia nggak tanya abang udah pulang, abang di rumah kan Ma? Selalu adiknya bertanya seperti itu. Nah udah sekian lama nggak ada si abang ini, mungkin adiknya mulai paham, cuman nggak ada bertanya lagi. Kalau tadi Ibu sempat juga menyinggung Ibu selalu menyiapkan makanan ketika masak Ibu. Iya, Apakah Ibu masih sering juga memasak makanan favorit Rian Bu? Dan itu seperti apa makanannya? selama ini makan, kalau Ledu makanan itu sering kami ini mengikuti Rian, mengikuti selera Rian. Karena Rian ini dia nggak suka ikan ya. Nah, kalau yang lain tuh kami ikut aja apa selera Rian, biar papanya, adik-adiknya udang, ayam, daging, dia suka kayak gitu, cumi, itu ya selera Rian. Nah, sejak ada Rian nih, bukan saya nggak mau masakin tuh adiknya yang seperti itu, adiknya suka juga itu kan. Cuma setiap masak itu saya ingat ini kesukaan Rian, tapi Rian nggak ada. Ini kesukaan Rian nggak ada. Di dapur tuh sering menangis, mengingat sedang masak. Ini kesukaan Rian, ini kesukaan Rian. Kalau untuk saat ini Bu, Rian ini sudah berapa usianya Bu? Bulan Juni kemarin 22 tahun. Kalau Juni kemarin itu di 22 tahun ya Bu? Iya. Itu apakah kita juga merayakan ulang tahun Rian, tetap merayakan Bu? Seperti biasanya Bu? Nggak ada. Cuman saya hanya berpuasa untuk Rian, berzikir untuk Rian di malam itu, di hari kelahiran Rian. Kebetulan ulang tahun Rian sama saya beda 2 hari. Rian, bulan ini ulang tahun Rian. Kita sama ulang tahun Nak. Biasanya Rian di bulan Juni ini Rian bikin door prize untuk Mama, bikin kejutan untuk Mama Nak. Kenapa bulan ini ya Nak ada Rian? Rian bikin kejutan buat Mama, apalagi di luar Nak. Pulang Nak. Mama yakin Rian pasti bikin surprise untuk Mama. Selama ini kan Rian bikin surprise untuk Mama dengan nilai-nilai sekolah Rian. Bulan ini tidak ada ulang tahun Rian Nak. Kita sama Nak ulang tahun ya Nak. Nggak ada ulang tahun kemarin nggak ada. Hanya dengan air mata aja. Kalau rasanya Bu, Lebaran Bu, kemarin tuh Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha Bu, 2 Lebaran dilewati tanpa Rian. Bagaimana yang kita rasakan keluarga yang saat ini Bu? Lebaran tanpa Rian kami tidak ikut lebaran. Pulang sholat Id kami salaman.
Masing-masing ada anak di kamar. Kami tidak ada kemana-mana. Kami tutup pintu. Kami tidak ada bikin kue lebaran. Kami tidak ada beli baju lebaran. Saya membujuk adiknya, kita nggak lebaran hari ini ya nak. Nggak ada beli baju, nggak ada beli kue. Nanti kalau abang pulang, baru kita beli ya nak ya. Saya bilang gitu sama adik. Jadi sangat hampa sekali lebaran. Hampa, sangat headache, sepi, tidak ada apa-apa di rumah ini. Untuk seharusnya semester kemarin ya, bulan kemarin ya, Rian harusnya ikut wisuda kumlot dengan teman-teman Ibu, karena kita melihat prestasi akademik sejenisnya. Apakah kemarin itu Ibu sempat kepikiran ingin datang ke wisuda teman-teman nih? Saya berharap banget kemarin tuh Rian pulang di wisuda temannya, mungkin walaupun dia ada ikut. Mungkin dia menghadiri teman akrabnya yang ikut kumlot di wisuda itu. Saya tahu dari IG, saya tahu dari grup-grup AP Rian. Kalau teman-teman Rian yang akrabnya ikut kumlot wisuda tanggal 12 Juli. Dan saya berniat, walaupun Rian tidak hadir, saya ingin melihat teman-teman Rian, ingin memeluk Rian, begitu rindunya sama Rian. Walaupun itu teman Rian. Saya menganggap itu anak teman saya, anak saya sendiri. Tapi banyak yang melarang, gak usah. Keluarga juga melarang, gak usah pergi, katanya. Lagian kan gak ada yang undang, gitu. Ya orang itu, teman-teman Rian mungkin gak mengundang, mungkin karena dia mikirin saya nanti sedih di sana, kan. Akhirnya saya gak datang, cuma saya lihat foto-foto orang wisuda waktu itu. Kalau untuk sejauh ini Bu, apakah ada dosen dari pihak UNAN datang ke rumah Pak selama hampir 8 bulan Rian meninggalkan rumah? Yang datang waktu tanggal 13 Juli itu sekre UNAN itu Pak Aididil dengan Bapak Eri Humas. Itu baru datang 13 Juli kemarin 2026. Kalau sebelumnya Bu, di awal kita Rian ingin masuk di UNAN ini sendiri, pas wisuda itu yang ingin Bu, inginnya seperti apa Bu? Karena ini Rian ini anak pertama sarjana juga. Kalau kemarin itu tidak ada insiden seperti ini Bu. Kami mengharapkan Rian ini hanya wisuda, tidak ada target kami orang tua di Rian ini kumlot, enggak. Cuman saya tahunya dari dosennya itulah. Kalau Rian ini seandainya tidak hilang ini, nilainya bagus, mungkin Rian bulan Juni atau Juli orang wisuda, Rian di kumlot. Itu saya tahu dari dosen Rian waktu itu. Bu, ini masuk di yang terakhir ya Bu. Kalau misalkan Rian menyaksikan video atau berita yang kami produksi dari Tribun Padang Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Rian Bu? Lihat mama ya nak ya, pulanglah nak, pulang nak, mama ingin ketemu ya nak, mama sangat ingin ketemu Rian, mama ingin Rian kembali lagi nak, berkabar pun Rian jadilah, Rian di sini mah, tolonglah nak, di mana Rian, kasih kabar mama nak, gimana Rian tinggal. Gimana hidup ya nak? Makannya siapa yang ngasih? Pakaiannya siapa yang ngasih nak? Setiap hari itu aja isi kepala mama. Gimana makan Yan? Di mana tidur Yan? Gimana pakaian Yan nak? Pulang ya nak. Kalau Rian pulang ini Bu, bagaimana keluarga, apakah akan menerima Rian pulang ini Bu? Apakah atau kecewa sini sih? Ya pastilah kami menerima Rian apapun kondisi Rian, kami terima Rian apapun. Kami bahagia kalau Rian pulang, kami tidak akan kecewa Rian pulang. Kalau Rian
nggak sanggup melanjutkan kuliah, nggak apa-apa. Papa nggak maksa, nggak maksa. Yang penting yang pulang. Kalau ada ayahnya, ibu, adik dan dua adik Rian ini sendiri, Bu. Apa yang ingin disampaikan adik-adik dan ayahnya kepada Rian, Bu? Kalau Rian menyaksikan berita dan video ini. Ya pasti Rian minta abang pulang. Abang pulang, abang pulang. Adik-adiknya butuh petunjuk Ian. Rian, adik Ian udah kelas 3 SMA pasti butuh tanya PR, tanya tugas sama Rian. Selama ini membantu Rian. Apa pelajaran adiknya bikin PR, Rian yang bantu. Kalau misalkan ini sudah dibaca dan tonton Rian, Bu, Rian pulang hari ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk Ibu? Saya sudah punya nazar tersendiri. Jika Rian pulang, saya punya nazar sendiri. Akan saya lakukan langsung hari itu. Kalau tidak malam hari ya. Kalau masih pagi atau siang, saya laksanakan nazar saya sendiri. Itu boleh tahu nazarnya seperti apa, Bu? Saya akan beri, gimana ya, kalau dalam agama biasa nggak boleh ya nazar itu. Pokoknya adalah nazar ini sudah ada yang untuk nazar saya untuk keluar, dan nazar saya jika saya ketemu Rian, saya akan indikan Rian, saya akan ini Rian. Itu udah ada. Yang terakhir, Bu, kalau misalkan ada orang yang bertemu dengan Rian, di mana bisa masyarakat bisa menyampaikan informasi ini sendiri kepada Ibu, Bu? Boleh dihubungi ke polisi, ke polsek atau polresta, atau hubungi ke nomor saya sendiri, atau DM juga ke media ini juga bisa ya. Jadi bisa juga mengontak di itu ya, Bu, ya, di media sosial yang Media Ibu. sosialnya. Itu namanya atas nama apa, Bu? Akunnya, Bu? Nama saya Ade Belriza kalau di IG, sama aja di Facebook juga Ade Belriza. Oke, jadi bisa masyarakat menghubungi itu, Bu, pihak kepolisian sini, Bu. Begitulah laporan dari Ibu Ade terkait hilangnya Rian 8 bulan terakhir. Sekian laporan saya, Muhammad Afdal Afrianto, jurnalis Tribun Padang.